wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Sebelumnya marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menikmati, mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar, begitu banyak, yang tak terhingga, baik yang kita bisa rasakan maupun yang tidak bisa kita rasakan secara langsung. Bismillah. Ini sudah kelihatan belum ya? Belum. Ya, sudah kelihatan. Baik. Baiklah. Jadi memelihara semangat Ramadan, ini mungkin pengajian pertama yang mengajukan judul ini. Biasanya di bulan Rajab atau bulan Sya'ban biasanya baru ada permintaan ini. Jadi ini juga merupakan salah satu tausiah buat saya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan. Jadi saya berikan sedikit subjudul ya, mensyukuri Ramadan yang telah berlalu serta mempersiapkan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kajian ini sebagian besar bahannya saya ambil dari bulan Rajab kemarin. Jadi tapi saya tarik ke Dzulqa'dah ya, tanggal 18 Dzulqa'dah, beberapa 1,5 bulan lebih sejak Ramadan tahun 1443 yang lalu. Yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya Ramadan versi yang kita temukan sekarang ini, yang kita jalani, ini adalah sudah hasil revisi gitu. Revisi karena sebelumnya Rasulullah SAW di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 456 ketika mentafsirkan Al-Baqarah 183 ya, kutiba alaikumusiyam, itu waqad kana hadza fi ibtida'il Islam yasumuna min kulli syahrin thalathata ayyam. Jadi Rasulullah itu sebelum turunnya ayat 183 ini sebenarnya sudah diperintahkan Allah SWT untuk berpuasa setiap bulannya selama 3 hari. Ya, setiap bulannya 3 hari. Ini sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, ketika sampai ke kota Madinah ini faja'ala yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam. Sudah terbiasa melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Yang kemudian dengan turunnya Ramadan ini dinasakh ya, dianulir, kemudian menjadi puasa sunnah kita yang dikenal sebagai puasa Ayyamul Bid ya, pertengahan bulan 13, 14 dan 15, tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Hijriyah ya. Jadi kita perlu mensyukuri juga karena memang Ramadan ini merupakan salah satu perintah dari Allah yang kemudian menjadi salah satu pilar dalam keimanan kita. Tsumma nasakha dzalika bisaumi ya syahri Ramadan qad ruya an-nasya makana awalan kama kana alaihil umam qablina min kulli syahrin thalathata ayyam. Dianulir ya, nasakha di sini bahasanya ya, oleh Mu'adz bin Jabal itu dikatakan, dan juga dari Ibnu Umar dikatakan sudah dinasakh. Jadi kebiasaan itu kalau dinasakh berarti kebiasaan yang pernah ada yang kemudian dianulir, digantikan dengan Ramadan itu sebulan penuh. Jadi ini konteksnya seperti itu. Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala meningkatkan atau menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang khusus untuk berpuasa. Tadinya di bulan Ramadan ya bulan biasa sebagaimana bulan-bulan yang lain. Dari Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi di antara 12 bulan itu kemudian Ramadan menjadi salah satu bulan yang spesial ya. Itu di tahun kedua Hijriah ya, di tahun kedua Hijriah. Yang meriwayatkan hadis ini cukup banyak, dari Mu'adz bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, kemudian oleh para tabi'in. Ya. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa Ramadan kita yang 1 bulan penuh itu timingnya juga mengalami perubahan-perubahan. Khusus bagian bawah saja, kalau di atas ini lebih banyak tentang sirahnya yang mungkin tidak menjadi, atau tarikh ya, tidak menjadi fokus utama kita. Perhatikan yang bagian ketiga saja, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kutiba alaihim idza shalla ahaduhumul atamah. Al-atamah ini maksudnya salat Isya ya, wa nama
hurima alaihi ta'ama wasyaraba wan nisaa ila mithliha. Jadi waktu pertama kali Ramadan itu disyariatkan menjadi puasa satu bulan khusus berpuasa ya, sebulan penuh, itu waktu berpuasanya adalah dari al-atamah sampai dengan al-lail. Al-atamah itu ba'da sholat isya atau sholat isya lah sebagai patokannya, kemudian baru selesai berpuasanya itu ketika malam masuk yaitu maghrib. Jadi puasanya bukan dari fajar sampai dengan maghrib, tetapi dari ba'da isya sampai dengan maghrib. Berarti breaknya hanya 1 jam. Artinya ketika kita mensyukuri, ketika kita mungkin ada rasa ingin mengeluh, berpuasa dari ba'da subuh ya, dari subuh sampai dengan maghrib, sesungguhnya sahabat pernah menjalani puasa yang hampir 24 jam. Jadi kalau di beberapa medsos itu kan bahkan suka dituliskan itu ya, puasa di Jepang sekian jam, puasa di Swedia sekian jam, itu ya disebutkan di bulan-bulan di musim-musim panas makin panjang lagi. Nah, kalau di Madinah waktu itu mereka hampir 23 jam, hampir 24 jam. Karena dari maghrib ke isya itu kan mungkin sekitar 1,5 jam atau 1 jam 15 menit atau kurang. Jadi seperti itu. Maaf saya sambil minum ya, tadi habis isi kajian masih serak. Mohon maaf. Jadi puasanya sehari semalam, dan itulah yang menyebabkan kemudian turunnya surah Al-Baqarah ayat 187. 187 itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa kemudian puasa yang minal atamah ilal lail itu berubah minal fajri ilal lail. Jadi kisahnya ada dua case yang kemudian diangkat. Yang pertama case-nya Qais bin Surmah, ini seorang Ansor yang kemudian pingsan karena setelah atamah dia tertidur. Jadi tidak sempat makan tapi sudah masuk bulan puasa lagi. Jadi puasanya pernah malam hari. Jadi para sahabat itu pernah melaksanakan sholat lail itu dalam keadaan berpuasa. Kalau kita kan ba'da maghrib itu berarti sudah boleh makan, terus makan sampai subuh kan. Jadi sholat lail kita dalam keadaan kita ya habis sholat sekian rakaat boleh kita minum. Sholat lagi kemudian istirahat, bahkan boleh makan boleh minum, tinggal memastikan bahwa tidak ada makanan yang masih tersisa di dalam rongga mulut kan. Minum boleh, nggak ada masalah. Ini pupuk. Jadi kondisinya seperti itu. Sampai dia pingsan. Kisahnya panjang, tapi mungkin karena waktu kita sedikit, jadi saya tidak narasikan seluruhnya. Hanya saja ketika dia pingsan itu disampaikan kepada Nabi, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian turun surah Al-Baqarah. Khususnya di kalimat yang di dalam bagian Al-Baqarah ayat 187 cukup panjang, tapi bagian yang terkait dengan kondisi Qais bin Surmah yang pingsan di ladang ya, ketika dia bekerja siang hari keduanya di mana dia tidak sempat berbuka di hari sebelumnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, di sini adalah perubahan menurut Ibnu Katsir. Di sinilah perubahannya, akhirnya bulan puasa itu mulai berpuasanya minal fajri gitu ya. Jadi ketika masuk waktu subuh. Ya, itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita perlu mensyukuri itu. Dalam rangka menghidupkan kembali bahwa sesungguhnya puasa kita ini sudah bonus, itu sudah korting, sudah didiskon. Kalau ikut yang pertama kalinya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa pada malam hari itu dilarang untuk menemui istri ya, bergaul dengan istri layaknya pergaulan suami istri ya. Nah, kemudian ada di antara kaum muslimin ini, "Tsumma inna anasan minal muslimina asabu minan nisa wa ta'ama fi syahri Ramadan ba'dal isya." Jadi kata Ibnu Abbas, ada sebagian kaum muslimin yang tidak kuat dan kemudian melanggar peraturan itu. Mereka mendatangi istri mereka ba'da isya, termasuk di antaranya minhum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar juga melanggar itu gitu. Sehingga kemudian mendatangi Nabi dan mereka meminta untuk bertobat. Bagaimana caranya bertobat atas kesalahan itu. Kemudian turunlah surah Al-Baqarah, bagian yang alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ya fataba alaikum, kemudian fal'ana bashiruhunna, dan kemudian diperbolehkan mereka mendatangi istri. Ini ayatnya secara utuh, bisa dicek sendiri nanti kalau ada waktunya nanti. Surah Al-Baqarah 183 ya. Mulai dari uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Sudah dihalalkan bagi kalian
di malam hari untuk mendatangi istri kalian. Nah, ini kan sudah dihalalkan, berarti dulunya pernah diharamkan, yaitu ketika puasa minal atamah ilal lail, bukan minal fajri ilal lail. Gitu. Jadi ada masa di mana para sahabat berpuasa hampir 23 jam. Jadi sudah dihalalkan karena apa? Karena ada peristiwa-peristiwa yang membelakanginya. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian sayang kepada kita, kepada kaum muslimin pada masa itu, dan kemudian memberikan ampunan. Makanya dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri kalian di malam hari. Kalau sekarang kan ayat ini sepertinya kok tidak connect dengan keadaan kita kan? Boleh kan mendatangi istri di malam hari di bulan Ramadan? Boleh, ada masalah. Kenapa kok seolah-olah pernah dilarang? Nah, itu kata-katanya uhillah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallah, Allah mengetahui annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu bahwa kalian tidak mampu untuk menjaga diri kalian atau dengan tidak melanggar itu. Fataba alaikum, dan Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan kemudian memaafkan kalian. Fal'ana, mulai saat ini, mulai dengan turunnya ayat 187 Al-Baqarah ini, basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Silakan kalian datangi istri kalian dan dapatkanlah apa yang Allah sudah tetapkan bagi kalian. Itu Ibnu Abbas menafsirkan kata-kata ma kataballahu lakum itu aulad, ya. Jadi anak-anak yang lahir dari hubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Wa kulu washrabu, nah ini menjawab yang Qais bin Surmah tadi. Kemudian satu-satunya larangan Allah untuk mendatangi istri di malam hari adalah wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang nggak boleh itu mendatangi istri di malam hari di bulan Ramadan kalau kalian sedang i'tikaf. Nah, itu spesifikasinya hanya itu. Ya, dan ini adalah ketentuan Allah, tilka hududullah fala taqrabuha, janganlah kalian melanggarnya lagi. Kadzalika yubayyinullahu wa ayatihi linnasi la'allakum yattaqun. Dan ini adalah cara Allah menjelaskan ayat-ayatnya, ketentuan-ketentuannya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, ini perlu kita ketahui, mungkin bagi yang belum tahu, bahwa 183 turun, berpuasalah kaum muslimin pertama kalinya 1 bulan penuh, tapi tadi minal atama ilal lail, dari ba'da isya sampai ketemu maghrib. Itu 24 hours, almost 24 hours, ya. Itu 23 jam lah kurang lebih. Terjadilah kemudian ketaatan kaum muslimin, taat kepada perintah tersebut. Tidak ada satupun yang mengeluh. Juga kedatangan Umar bin Khattab mewakili para sahabat Nabi yang waktu itu tak kuasa untuk tidak mendatangi istrinya di malam hari di bulan Ramadan, itu pun meminta cara untuk bertobat. Jadi bukan minta dispensasi. Juga Qais bin Surmah ketika dia pingsan di ladangnya itu juga tidak datang kepada Nabi untuk minta dispensasi. Tapi mereka itu melaporkan keadaan. Jadi turunnya ayat 187 itu ada yang mengatakan beberapa hari saja selisihnya, ada yang mengatakan sampai setengah bulan, jadi sempat setengah bulan puasa minal atama ilal lail, itu kemudian baru berubah menjadi minal fajri ilal lail. Tapi pernah ada fase itu. Perlu kita syukuri bahwa kita tidak berpuasa dalam keadaan seperti itu. Mungkin akan sangat berat sekali kalau dari isya sampai dengan maghrib. Itu yang pertama yang perlu kita syukuri. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa ini adalah pengajian pertama yang minta ba'da Ramadan, ya, meminta kajian tentang bagaimana menghidupkan Ramadan gitu, bagaimana merawatnya. Jadi saya sangat respect kepada ide panitia ini. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah berkata bahwa innama summiya Ramadan li'annahu yarmidu dzunub, bahwa Ramadan itu diambil katanya itu dari romat, yaitu memanaskan atau membakar, karena yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa kita. Jadi cara kita menjaga kesemangatan Ramadan adalah bahwa kita itu rindu dengan Ramadan karena bulan yang satu-satunya bulan yang kemudian memiliki kelebihan, keutamaan, yaitu dia bisa membakar dosa-dosa kita. Jadi kan kita ini begitu meninggalkan Ramadan kan sudah banyak berbuat dosa lagi gitu, ya. Di hari pertama itu pun bahkan di Idul Fitri itu juga sudah banyak mungkin kesalahan-kesalahan kita, dan sampai sekarang itu sudah bertumpuk kembali kesalahan-kesalahan yang mungkin berulang. Kecuali orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah mudahkan mereka untuk menjaga keimanan itu. Jadi kenapa kita ingin
menjaga kesemangatan Ramadan, diantaranya berpuasa, puasa sunnah ya, Senin Kemis, Ayyamul Bid yang baru saja dilewat beberapa hari yang lalu, dan puasa-puasa lain seperti Syawal ya, puasa nanti berkaitan dengan Dzulhijjah ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali perintah-perintah sunnah, puasa sunnah Nabi. Bahkan ada yang saya kenal mempertahankan puasa Daud ya, di zaman ini masih ada yang berpuasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Jadi ini adalah orang-orang yang memang golongan orang-orang yang rindu kepada Ramadan. Ya. Kalau ditanyakan, Dr. Said Ramadan Al-Buti pernah ditanyakan apa bukti orang yang rindu kepada Ramadan, beliau mengatakan bahwa mereka berpuasa sunnah. Gitu. Jadi kalau sekedar mengatakan rindu kepada Ramadan saja, tapi tidak pernah mewujudkan puasa-puasa sunnah itu, jadi sebenarnya rindunya ini masih sebatas perkataan saja, baru sebatas retorika saja. Jadi mari silakan kita evaluasi masing-masing diri kita, bagaimana puasa sunnah kita sejak kita meninggalkan Ramadan. Kemudian An-Mu'alli Ibn al-Fadl, ya, kanu yad'un Allah sittata ashhur, ya, bahwa kami itu berdoa sepanjang 6 bulan, an yabluhum syahrul Ramadan, agar Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi kalau kita ambil mundur kan 6 bulan sebelum Ramadan itu kan berarti Ramadan itu kan bulan ke Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9. Berarti kalau kita tarik mundur 6 bulan berarti bulan ke-3. Jadi sudah sejak Rabiul Awal, sudah sejak era bulan yang biasa dirayakan dengan banyak maulid. Jadi dari sejak bulan ketiga, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Itu kaum salaf itu menurut Mu'alli bin Fadl sudah banyak berdoa. 6 bulan. Kalau kita ini lebih awal dari salaf nih. Lebih awal dari salaf nih, komunitas muslim di Jepang ini. Ya, karena mereka udah mulai ingat Ramadan di bulan Dzulhijjah, Masya Allah. Ya, barakallahu fik, ya, barakallahu fikum jami'an. Ya, luar biasa nih, saya juga terpesona gitu. Waduh, alhamdulillah ini bagus, ini tanda-tanda kebaikan. Pengurusnya baik juga dan mudah-mudahan jamaahnya juga ikut seperti itu. Ya. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum, dan kemudian membacakan doa agar ibadah-ibadah mereka diterima di sisi Allah 6 bulan setelah Ramadan, including Ramadan, ya, termasuk Ramadan. Jadi di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah kan bulan terakhir kita, kemudian Muharram, Safar. Jadi 6 bulan termasuk Ramadan. Setelah Ramadan, jadi 5 bulan setelah Ramadan termasuk Ramadan, itu mereka berdoa agar amal mereka diterima. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, para salaf ini, agar sampai ke bulan Ramadan persiapan. Ya. Sedangkan 5 bulan setelah Ramadan untuk menggenapkan 12 itu mereka berdoa agar amalan-amalan mereka diterima. Nah, bagaimana dengan kita? Masih nggak kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum? Apa sudah dianggap lewat? Ya. Bagaimana kita? Bagaimana kekhawatiran kita? Ya, kalau para salaf ini kan kekhawatiran mereka sangat tinggi. Ya, kekhawatiran mereka sangat tinggi apabila amal-amal itu dikhawatirkan tidak diterima Allah. Kalau kita mungkin begitu yakinnya bahwa puasa kita sudah diterima, jadi kita santai aja gitu. Mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang menyebabkan kita begitu tenang? Seolah-olah semua amal ibadah kita bakal diterima oleh Allah. Ya boleh seimbang antara khauf dan raja, ya. Itu juga cabang keimanan atau keseimbangan ketakwaan seseorang ketika ada rasa takut tetapi juga seimbang dengan rasa roja. Tapi jangan terlalu dominan roja dan juga jangan terlalu dominan khauf. Terlalu takut nanti menyebabkan mungkin kita frustasi atau kehilangan kepercayaan, tapi jangan juga terlalu roja sehingga seolah-olah semuanya sudah beres. Jadi seimbang. Nah, inilah kira-kira yang dilakukan oleh para salaf, ya, termasuk sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Itu di kitab Al-Lataiful Ma'arif. Dan persiapan mereka itu juga persiapan bukan hanya spiritual, tetapi juga kesiapan material. Jadi mereka sudah menyisihkan uang selama 6 bulan
agar Ramadan itu nanti tidak lagi membebani mereka untuk terlalu keras bekerja sehingga kemudian meninggalkan keutamaan-keutamaan beramal di bulan Ramadan. Memang mungkin beda dengan misalnya yang bekerjanya itu memang harus standby misalnya ya, atau 24 hours ya, atau dapat shift gitu ya. Mau tidak mau mereka di dalam bulan Ramadan harus, dan itulah insya Allah amal-amal terbaik teman-teman yang seperti itu pola kerjanya. Namun kalau misalnya pola kerja kita bisa di-manage sedemikian rupa, bisa dikelola sehingga di bulan Ramadan itu jam bekerja kita bisa kita kurangi ya, atau kita minimize, maka itu lebih baik lagi. Kalau para sahabat kan zaman dulu tidak ada yang bekerja di sektor jasa istilahnya, tidak ada yang sebagai pegawai begitu, karena sebagian besar mereka petani memiliki lahan sendiri atau mereka adalah pedagang yang memiliki bisnis sendiri. Jadi mereka bisa mengatur. Makanya 6 bulan sebelumnya mereka sudah menyisihkan sehingga di bulan Ramadan kita temui para sahabat bisa 1 bulan penuh beriktikaf karena urusan dapurnya sudah selesai. Ya, urusan dapurnya sudah selesai, urusan maishahnya sudah terkelola. Nah, itu idealnya seperti itu. Walaupun tidak semua orang mungkin bisa ideal seperti itu, tapi jangan lupa kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyediakan Ramadan itu kalau kita tidak bisa siasati bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan. Kecuali memang tidak bisa dihindari, misalnya dokter, perawat, mungkin polisi ya, keamanan, security dan lain sebagainya yang harus standby hatta di bulan Ramadan, yaitu berarti itulah amalan terbaik mereka, mudah-mudahan diterima semuanya di sisi Allah sebagaimana orang-orang yang beriktikaf. Jadi sampai di sini mudah-mudahan clear ya bahwa bagaimana sikapnya. Bismillah. Maaf saya sambil minum ya karena tenggorokannya lagi ini harus digelontor terus. Kemudian bagaimana kita merawat Ramadan adalah kita mengingatnya dengan gembira. Mengingatnya dengan gembira. Karena kegembiraan itu, kebahagiaan dan kegembiraan itu adalah salah satu yang bisa membuat kita rindu akan suatu ibadah. Jadi kalau orang gembira itu kan nanti wah ya nanti malam nih enak nih kalau salat lail misalnya begitu. Berarti dia sudah planning itu, dia tidur lebih awal, tadi siang sudah menghemat energi supaya nanti malam bisa dapat minimum sekian rakaat ya targetnya gitu ya. Adakah kita rencana-rencana seperti itu? Jangan sampai kita punya waktu untuk nonton ya, punya rencana ini go out ya, misalnya jalan ke sana kemari ya. Tetapi kita tidak punya planning untuk misalnya beribadah misalnya dengan keluarga. Yang sederhana saja, yang tidak mengeluarkan biaya banyak. Ya, artinya rumahnya disapu dulu siang-siang gitu kan, terus tempat yang akan dijadikan sholat lail berjamaah itu misalnya sudah ditata, sejadahnya sudah digelar, kemudian sudah dikasih aromaterapi. Jadi dikondisikanlah seperti halnya kita milih-milih restoran juga begitu kan, cari yang ambience-nya bagus, lighting-nya bagus. Kenapa kalau di rumah tempat sholat kita di rumah untuk sholat sunnah kita tidak kita kondisikan, apalagi yang setahu saya kan orang-orang di Jepang kan sangat efisien kan untuk urusan space itu kan, sehingga mereka bisa membuat background yang nyaman, yang asri di lingkungan yang minimalis gitu kan. Nah, harusnya juga membekas pada kita kaum muslimin yang tinggal di sana, itu kan salah satu kebaikan. Kita tidak perlu rumah yang luas-luas berhektar-hektar ya, kalau punya bagus kita bisa bikin pertanian, percontohan, pesantren. Tapi kalau memang kita punya yang minimalis, bukan berarti kemudian tempat sholat itu kemudian ya asal gelar sejadah gitu, di depannya koper, di depannya macam-macam ya, disiapkan dengan baik. Ya, sejadah sudah disiapkan, pakaian terbaik sudah disiapkan gitu. Jadi bukan pakaian tidur yang dipakai, semuanya spesial. Nah, kalau kita seperti itu menunjukkan bahwa ibadah itu kita laksanakan dengan gembira. Rasulullah juga memberitahu kepada sahabat itu dengan bahasa yang menyemangati dan menggembirakan. Atakum Ramadan syahrun mubarak, kata Nabi. Telah mendatangi kalian bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Nggak pernah Rasulullah menyebutkannya penuh dengan kesulitan, penuh dengan beban, nggak pernah. Penuh dengan berkah. Dan kita kan memang cari berkah kan. Yang kita cari itu apa sih? Kalau uang saja kan nggak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah cukup. Kecuali dengan hati yang qanaah. Inilah keberkahan itu, bisa mensyukuri yang ada. Ya, tidak berangan-angan terlalu jauh ya, kecuali kita masalah riset, masalah pendidikan dan lain itu boleh unlimited. Tetapi untuk kehidupan harus kita rem ya. Kita harus mensyukuri apa yang sudah ada. Misalnya seperti itu.
Jadi memang harus dibuatkan, dikondisikan. Kata Nabi, Rasulullah bersabda, datang bulan Ramadan, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu. Sudah difardukan bagi kalian. Ya, semua yang fardu itu pada hakikatnya sebenarnya manfaatnya kembali kepada yang mengerjakan. Itu hakikatnya. Karena Allah tidak butuh kan? Tidak butuh Allah dengan puasa kita, tidak butuh dengan sholat kita, kitalah yang butuh. Makanya kita itu melaksanakan ini sebaik-baiknya ya untuk nantinya suatu saat ketika kita mendatangi atau didatangkan Allah ke padang mahsyar itu nanti catatan-catatan itu adalah catatan yang terbaik, bukan catatan yang medium-medium, tapi yang terbaik-terbaik. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana cara Rasulullah SAW memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin di zaman beliau masih hidup, baginda masih hidup? Kata Nabi SAW bersabda, yuftihu fihi abwabus sama wa tughliqu fihi abwabul jahim. Ini sudah sering banget loh kita terima, sudah sering sekali kita dengarkan bahwa Allah membuka pintu-pintu langit, yakni pintu-pintu surga, dan Allah menutup rapat pintu-pintu neraka jahanam. Itu sebenarnya kegembiraan. Jadi jangan dilihat, waduh, nanti kalau saya melakukan kesalahan berarti bukan salah setan. Jangan selalu dilihat sisi-sisi yang antitesisnya. Justru kita lihat bahwa, oh ternyata ibadah di bulan Ramadan itu mudah. Kenapa mudah? Kenapa dibuat mudah? Karena pintu langit itu terbuka. Dan kita ini kan sebenarnya aslinya tempat tinggal ayah kita, ya, Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan di surga tempatnya, bukan di dunia. Dunia ini semua tempat sementara saja untuk Allah uji kan, ya, untuk Allah uji siapa yang sabar, siapa yang khusyuk, gitu kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, siapa yang bisa mengelola rasa takutnya, karena diuji rasa takut. Minal ju, kemudian rasa laparnya, ya wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, dan kemudian kesehatan jiwa sampai kematian, itu ujian. Wathamarat, dan buah-buahan yang diterjemahkan oleh Ibnu Katsir sebagai sumber penghasilan manusia. Wabasyiris sabirin. Nah, kembali lagi bahwa untuk melewati ujian yang pasti semuanya akan mendapatkannya, ujian yang 5 tadi, rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya kesehatan, atau nggak usah kesehatan lah, dengan bertambahnya usia kan, mata mulai nggak bisa lihat yang jauh gitu kan, kemudian ya macam-macam lah, ya kalau berdiri itu nggak bisa secepat dulu, ya harus berdiri pelan-pelan gitu. Itu juga merupakan wanaksim minan amwali wal anfusi, wanaksim min anfus, diambilnya, dikuranginya sedikit kesehatan yang Allah pernah berikan. Makanya kata orang ini lihat usia gitu. Lihat usia, kalau udah kepala 4, kepala 5, ya sesuaikanlah olahraganya, jangan merasa kepala 2 gitu. Ya, akhirnya banyak yang kemudian pingsan dan sebagainya, akhirnya wallahu alam, ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira lagi, ya, wa tughallu fihi maradatus syayatin, sudah dibelenggu para kemampuan setan. Kemampuan setan, maradah itu kemampuan dia untuk melakukan tipu dayanya. Ya, tipu dayanya yang sebenarnya lemah itu Allah tiadakan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan itu orang berpuasa. Makanya kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan bahwa puasa itu menghentikan peredaran setan di darah-darah kita. Jadi ketika berpuasa, logikanya itu ketika berpuasa kan sedikit yang kita makan. Ketika sedikit yang dimakan, maka peredaran ini jadi bersih. Karena makanan itu juga ada sumber penyakit, kemudian juga dari makanan yang tidak terkontrol juga timbul berbagai masalah. Dan kebanyakan makan juga membuat kita ngantuk. Ngantuk berarti berkurang ibadah dan lain sebagainya. Sudah diuraikan oleh banyak ulama. Jadi ketika Rasulullah mengatakan wataghullu fihi maradatus syayatin, itu kabar gembira. Jadi jangan dilihat kebalikannya. Wah, jadi nggak bisa maksiat nih. Loh, emang biasanya maksiat. Jangan-jangan ini jadi masalah. Ketika berpikir sama kita bahwa ketika setan itu dibelenggu, itu kabar gembira. Berarti kita bisa pol menyembah Allah, pol beribadah. Nah, karena di bulan Ramadan setiap hari, maka ketika datang Senin, ketika datang Kamis, ketika datang Ayyamul Bid, kita ibaratnya kayak ketemu Ramadan lagi. Nah, bisa nggak kita memvisualisasi itu bahwa puasa-puasa sunnah itu adalah gerbang-gerbang Ramadan sebelum Ramadannya datang. Kalau belum bisa melihatnya cuma aduh ya kan sunnah inilah gitu. Nah, kadang-kadang suka begitu kan ini sunnah lah gitu ya. Memang kalau kedudukannya secara fikih tidak wajib. Ya, jatuhnya sunnah. Tetapi kalau kita bicara tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, maka ini ibaratnya mengobati kerinduan. Nah, itu babnya bukan fikih itu. Mengobati kerinduan itu babnya bukan fikih lagi. Makanya memang ada sisi tasawuf, memang ada sisi tazkiyatun nafs. Kalau nggak suka dengan istilah tasawuf, memahami sebagai tazkiyatun nafs. Setiap kita itu perlu ada waktu untuk membersihkan jiwa kita.
mengangkat ya, raful iman, mengangkat iman, mengangkat ruh kita ini supaya dia jangan terlalu nyaman di dunia, karena ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita aslinya yaitu kembali ke surganya Allah. Gitu. Nah, itu harus divisualisasikan dengan baik oleh setiap mukmin. Gitu. Jadi hadis ini kan hadis yang sudah mungkin beribu-ribu kali, mungkin berjuta-juta kali sudah kita dengar dari kecil. Ya, tetapi tentu saja seiring dengan usia kita harusnya kita mulai memaknainya secara lebih mendalam. Gitu ya. Makanya perlu tafsir di samping Ibnu Katsir, kita baca juga tafsir Imam Al-Baghawi, kemudian macam-macam lagi yang tafsir yang lebih mengangkat tafsir Al-Azhar misalnya. Tafsir yang mengangkat sisi tazkiyatun nafs dari ayat-ayat tersebut. Kalau Ibnu Katsir kan saya sering pakai karena memang berkaitan dengan sejarah. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis ini, hadis yang panjang ini, dari berbagai kitab hadis ya. Ini yang saya kutip hanya yang dari kitab Sunan An-Nasa'i saja. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Demi Allah di dalam bulan fihi, hi-nya ini merujuk kepada Ramadan. Ya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang khairun min alfi syahrin, lebih dari kalau beribadah di bulan itu seperti terhitung lebih dari 1000 bulan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu representasinya dalam keseharian kita di luar Ramadan itu salatul lail. Makanya salat lail ini merepresentasikan salat yang mengangkat kita. Makanya tidak ada kisah para pejuang, para ulama, orang yang soleh, solihin ya, para syuhada gitu ya. Itu tidak ada mereka itu kecuali dari kalangan orang yang menghidupkan malam. Jadi manfaat atau suasana Ramadan itu bisa dihidupkan dengan kita menikmati menikmati salatul lail atau tahajud ya, dan ditutup dengan witir misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memvisualisasi membayangkan bahwa salat lail itu adalah seperti halnya Lailatul Qadar? Yaitu kembali kepada bagaimana kita merasakan kenikmatannya. Di antara mungkin kita bisa mengambil dari para hufaz bahwa mereka selalu tidak pernah meninggalkan salat lail karena disitulah mereka murojaah. Jadi ada kepentingan para hufaz untuk selalu bangun malam karena memang mereka harus menjaga hafalan yang begitu mulia sudah Allah letakkan di dalam sanubari mereka. Nah, ini biasanya ada kalau Ustadz Al-Hafiz Abdul Aziz Abdul Rauf itu mengatakan ada hubungan yang linear atau mungkin tidak linear, hubungan yang langsung menurut dia itu ada korelasinya antara tingkat hafalan bacaan, tingkat hafalan Al-Qur'an dengan tingkat kesemangatan seseorang melaksanakan ibadah sholatul lail gitu. Jadi kalau hafalan kita kurang, cenderung kemudian lail itu terbengkalai. Sebaliknya kalau orang yang selalu menjaga sholatul lail, itu biasanya ada tipikal manusia atau tipikal orang yang selalu menjaga atau menjaga paling tidak ya, kalau tidak menambah, menjaga hafalan-hafalannya. Kalau orang yang tidak punya kepentingan kepada sholatul lail, sholat malam atau tahajud, itu biasanya memang juga kendor dalam urusan tahfiz biasanya. Kemudian Rasulullah SAW menutupnya dengan kalimat yang sangat dari sekian banyak kisah-kisah kebaikan atau kabar-kabar kegembiraan, Rasulullah tutup dengan satu peringatan saja. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi dari mencari Lailatul Qadar, kesemangatan mencari Lailatul Qadar, maka sungguh dia sudah terhalangi. Atau dijelaskan oleh para ahli hadis bahwa mereka tidak berusaha dengan maksimal. Jadi orang yang tidak bisa menjaga ritme ritme sholat malamnya adalah orang yang kurang berusaha saja. Jadi mudah-mudahan itu juga kabar gembira di samping peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Maaf sebelumnya saya perlu tanya dulu, ini sesinya sampai jam berapa ya, karena di situ tidak disebutkan. Jadi Ustaz, ini sampai jam 10 Ustaz. Sampai masih 1 jam lagi Ustaz. Oh, masih ada setengah jam lagi ya? 1 jam. 1 jam lagi untuk materinya? Untuk materinya Ustaz. Kepanjangan. Sorry, setengah jam untuk materi Ustaz. Nanti setengah jam, baik. Setengah jam untuk materi, terus setengah jamnya lagi tanya jawab. Baik. Untuk ngukur bahan yang akan saya sampaikan. Ya, siap Ustaz.
Jadi sampai di sini mudah-mudahan sudah clear ya bagaimana kegembiraan itu terwujud di Ramadan dan harus kita wujudkan juga di luar Ramadan. Ya, jadi apa namanya kegembiraan kita, muwajahah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana Allah ingin berbicara kepada kita, maka kita baca Al-Quran. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah, kita gelar sajadah dan kemudian kita sholat. Nah, di situ kita tumpahkan segala macam permasalahan kita kepada Allah, kita laporkan, gitu ya. Jadi sholat malam itu ya sholat laporan, ya puasa, sholat yang kemudian kita tanpa banyak berbicara pun sebenarnya Allah tahu apa yang menggelayuti kita. Tapi sebagai seorang hamba kita perlu lapor kepada Allah, ya Allah saya punya kesulitan ini ya. Engkau paling tahu bagaimana untuk menyelesaikannya. Atau doa sapu jagat kalau nggak bisa yang lain-lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Perbanyak itu dan juga doa yang Rasulullah sunnahkan untuk malam-malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai 3 kali Rasulullah contohkan. Itu paling tidak kita lakukan. Kemudian masalah sahur. Nah, ini penting juga. Masalah sahur dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dan Zaid bin Sabit itu sering sahur bersama. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan dengan sholat subuh bersama sahabat yang lain. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma, berapa jarak antara sahur dan subuhnya Nabi? Kemudian dijawab, ya qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Jadi dijawab oleh Zaid bin Sabit bahwa Rasulullah itu sudah berhenti dari sahurnya atau memakan makanan di waktu sahur, karena sahur itu berbicara tentang waktu, ya bukan berbicara tentang makanan. Karena di ayat-ayat yang lain sahur itu dipakai bukan untuk bersiap untuk berpuasa saja. Misalnya di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 51 ayat 18 itu kan wabil asharihum yastaghfirun. Bahwa di masa sahur itu orang-orang yang ahli ibadah memanfaatkannya untuk beristighfar. Jadi, kalaupun kita tidak berpuasa hari itu, tapi kita bangun lebih awal daripada subuh, bangun lebih awal, sholat lail, kemudian waktu yang semisal 50 ayat membacanya itu, semisal 50 ayat sebelum sampainya masuknya waktu subuh, ya, waktu subuh, itu dipakai untuk istighfar. Wabil ashari, di masa-masa ashar, di masa-masa sahur, ya, akhir dari lail menuju fajar, itu hum yastaghfirun. Itu di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 18. Di surah Ali Imran lebih banyak lagi. Di surah Ali Imran ayat ke-17 itu as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang banyak bangun, banyak melakukan aktivitas ibadah menjelang subuh. Jadi bukan bangunnya karena sholat subuh, azan subuh. Kalau bangunnya karena azan subuh udah lewat waktu sahurnya. Waktu sahur itu sekurang 50 ayat sebelum masuknya waktu waktu pertama masuk azan subuh. Ya. Kalau azannya 2 kali, berarti yang pertama itu menandakan masuknya sahur, azan yang kedua menandakan masuknya subuh. Gitu. Jadi ada beberapa masjid, beberapa tempat, beberapa madhab yang azannya 2 kali subuh. Azan pertama itu bukan subuh, jangan langsung sholat subuh. Azan pertama itu membangunkan nih, bagi yang mau beristighfar waktunya pas, bagi yang mau makan di waktu sahur, bukan sahur. Nanti yang dimakan waktu. Jadi bukan hanya itu, tetapi di masa itu silakan masih ada waktu. Azan berikutnya berarti sudah subuh. Siapa saja mereka yang bangun di waktu sahur untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang banyak bersedekah, dan orang-orang yang banyak memohon ampun. Nih 5 kelompok manusia yang rajin bangun sebelum subuh. Nah, kalau kita mengalami kesulitan bangun sebelum subuh, ya biasanya terganggu juga 5 hal. Kurang sabar, kurang jujur, kurang taat, kurang sedekah, kurang istighfar. Perhatikan, orang yang jebol dari malam ke malam, dari malam ke malam, dari pagi ke pagi, nggak pernah bangun, nggak pernah, selalu mengalami kesulitan bangun untuk menunaikan ibadah-ibadah khos di sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh, biasanya terganggu kesabarannya, suka marah-marah, nggak jelas gitu kan, suami istri cekcok misalnya, sederhana.
Ya, untuk menelahnya sederhana, nggak perlu pakai tes psikologi dan sebagainya. Lihat aja kapan terakhir suami istri sholat lail bareng. Sederhana aja sebetulnya. Sobirin, wasadikin, kejujuran, ya. Orang nggak bisa dipegang omongannya, ya. Orang yang sulit kita akses, orang yang nggak banyak manfaat untuk masyarakat, selalu untuk sendiri aja yang dia urusi. Ini termasuk orang-orang yang bukan sadikin. Ini adalah orang-orang yang juga biasanya lalai di malam-malam, di akhir-akhir malamnya. Wal qanitin, orang yang taat. Ya, ketaatan itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap perintah, taat untuk menghindari maksiat, ya, dan taat kepada kejadian-kejadian yang menimpanya, qadarullah. Jadi kalau orang tidak sabar ini ya sama aja juga, kurang lebih di situ juga. Wal munfikin, orang yang biasa infak. Orang yang dermawan itu rata-rata bangun subuhnya teratur loh. Sebelum subuhnya. Orang yang rajin sedekah itu ciri khasnya itu. Dari mana contoh-contoh sirahnya? Rasulullah pernah sebelum memulai sholat subuh, bertanya kepada sahabat, siapa yang sudah bersedekah? Yang angkat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit sebelum subuh? Udah datengin orang sakit. Angkat tangan lagi Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sudah membantu saudaranya untuk urusan-urusan tertentu? Angkat tangan lagi Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah mengatakan, memang Abu Bakar As-Siddiq ini nantinya di akhirat, ini kabar gembira buat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, bahwa dia akan dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga manggil. Pintu jihad, pintu sedekah, ya, pintu salat, pintu sabar, pintu saum, ya, pintu apa lagi? Birrul walidain, banyak pintu-pintunya, ada 9. Di antara pintu-pintu yang masyhur yang dikenal sebagai pintu surga. Semua memanggil. Kalau kita ada satu pintu saja, alhamdulillah yang manggil kita. Ya, Agung itu masuk sini, udah seneng. Udah sukses itu. Ya, ukurannya sukses. Ada satu pintu manggil kita, sukses. Ada satu pintu memanggil kita sukses. Insya Allah. Ya, seperti itu. Jadi 50 ayat. Jadi Rasulullah sudah tenang, ya, makan. Kalau baginda Nabi berpuasa sunnah sudah selesai dengan makannya, persiapan makan. Rasulullah cuma makan 3 kurma saja. Ada banyak hadis yang Rasulullah makan 3 kurma. Kurma ajwad itu, ya, 3 saja cukup. Jadi jangan berpikir, waduh, sahur ini rendang, opor, segala macam. Jadi beban itu. Ibu-ibu juga susah, pagi-pagi harus nyiapin ini itu. Enggak, udah sederhana saja. Beli satu kilo atau 2 kilo kurma, selesai itu. Bagi tiga itu untuk Senin Kamis. Selesai. Nggak ada macam-macam. Nggak ada yang berat-berat. Sederhana sekali. Wah, nanti nggak kuat nih, lapar. Emang puasa itu supaya terasa laparnya. Kalau nggak terasa lapar, nggak puasa namanya. Ya. Kemudian disyarah oleh Imam Nawawi, seperti apa 50 ayat yang dibaca Nabi? Ayat mutawassitan, la tawilatan wala qasiratan, bukan ayat-ayat yang panjang, bukan yang pendek-pendek, bukan surah Al-Baqarah, tapi bukan juga surat juz Ammah. Kemudian cara membaca Nabi, la sari'atan, enggak buru-buru bacanya. Dan tapi juga tidak berlama-lamaan, wala bati'atan. Jadi setengah-tengah. Maka banyak yang menghitung 50 ayat itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit, maksimum 30 menit. Jadi kita itu harus sudah beres urusan-urusan semuanya. Jadi menghabiskan waktu kita untuk beristighfar di akhir sahur. Makanya mengakhirkan sahur itu maksudnya itu. Jadi tadi ya kata kuncinya di surah Al-Imran ayat 17, as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Itu. Jadi ya kalau kita menghidupkan puasa sunnah di luar bulan Ramadan, insya Allah kita juga mudah-mudahan dijadikan Allah orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, ya. Kemudian juga dijadikan orang yang banyak bersedekah dan kemudian juga menjadi orang yang banyak beristighfar. Itulah ahli surga insya Allah. Ya. Tanpa harus diakui orang sebagai wali dan sebagainya. Cukup melakukan 5 itu. Allah karuniai 5 itu saja, insya Allah cukup untuk bekal masuk surga insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa kita perlu menghidupkan suasana Ramadan. Alhamdulillah. Sahur tadi kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa as-sahuru akuluhu barokatun. Jadi waktu sahur makan padanya, gitu. Jadi bukan makan sahurnya, makan padanya pada waktu sahur itu ada berkahnya. Walaupun cuma 1, 2, atau 3 butir kurma ada makannya. Makanya kata Nabi SAW memberikan wanti-wanti. Rasulullah bersabda, "Fala tada'uhu
jangan ditinggalkan. Jadi kalau puasa jangan udahlah kuat ini, semalam habis makan martabak. Semalam habis makan ini. Bukan begitu, ini bukan masalah menunjukkan kuat apa enggak. Ya, kalau masalah kuat enggak kuat ya kuatlah para sahabat daripada kita. Ini bukan masalah ini dan itu, tetapi masalahnya kita tunduk dan taat kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah itu apapun bentuk ibadahnya, agar kita itu tadarru, tawaddu, itu yang harus muncul. Kalau habis beribadah kemudian jadi orang sombong, ada masalah dengan ibadahnya. Kalau habis beribadah, habis bersedekah, kemudian menjadi orang yang menyakitkan kata-katanya, berarti ada masalah dengan ibadahnya. Jadi kita tuh ketika mengingat Ramadan juga mengingat ketawaduan kita. Kan di bulan Ramadan orang-orang pada tawadu. Nggak ada yang pamer saya lagi puasa. Nggak ada orang normal pamer puasa, nggak ada. Apa yang mau dipamerkan? Itu. Jadi kata Nabi, fala tad'uhu walau an yajra'a, walaupun cuma melakukan atau meneguk ya ahadukum, seseorang di antara kalian, jur'atan min ma, seteguk air saja. Kalau enggak ada kurma, misalnya di Jepang saya enggak tahu ketersediaan kurma, rasanya banyak lah pasti kan. Udah banyak Islamic Center, bisa diorder online bahkan. Nah, tapi kalau memang tidak ketemu atau tidak punya atau baru habis, tapi udah masuk Senin, masuk Kamis lagi, sayang enggak puasa. Udah minum air seteguk saja cukup. Ibaratnya seperti itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Waduh. Nah, ini berat nih. Ya, ini berat ini. Ya, artinya sayang sekali kalau kita kalaupun tidak puasa, jangan sampai meninggalkan waktu-waktu sahur untuk beristighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak beristighfar. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu. Biasanya kan yusholluna 'alan nabi, tapi ini yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang beribadah di waktu sahur. Orang-orang yang pandai. Mutasahhirin itu kan fa'il, orang yang melakukannya, orang-orangnya ahli sahur, itu maksudnya. Ya bisa dia sedang baru saja mempersiapkan puasa, bisa dia baru saja menyelesaikan sholat lailnya, bisa dia baru saja menyelesaikan isak tangisnya di hadapan Allah. Udah selesai satu hari itu sudah cukup. Ya. Makanya penting sekali bangun sahur itu. Bangun di waktu sahur itu penting sekali. Puasa enggak puasa. Ya. Jadi begitu. Apalagi kalau yang kemudian punya predikat sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai tokoh, sebagai apa istilahnya, influencer istilahnya. Influencer yang ini ya, yang Islami ya. Itu harus punya waktu-waktu, dia harus tergolong mutasahhirin. Lah, intinya begitu. Tergolong mutasahhirin, orang yang ahli memanfaatkan waktu sahur. Ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Syu'aib Arnaud, ini salah satu masyaikh di antara masyaikh ya, orang langka yang mentakhrij satu sunan Imam Ahmad itu kan berapa belas jilid itu ya aslinya, itu di syarah lagi, diteliti lagi. Ini merupakan salah satu kitab langka yang diteliti oleh beliau. Kemudian Rasulullah SAW tadi ini terkait dengan tamar, terkait dengan kurma. Jadi bagus kalau kita sebagai rumah tangga Muslim ya bisa menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk beli kurma. Karena ada secara khusus ya ni'ma sahurul mukmin at-tamru kata Nabi. Senikmat-nikmatnya, sebagus-bagusnya bekal untuk sahur, orang yang makan untuk puasa di waktu sahur dari kalangan orang yang beriman adalah tamar, ya, kurma. Tapi ini bukan hadis kewajiban, bukan satu ini hanyalah ini saja anjuran ya, sifatnya anjuran. Itu sudah kita bahas tadi bagian bawah itu. Kemudian jangan lupa bersedekah. Nah, ini salah satu menghidupkan Ramadan adalah bersedekah. Karena Nabi SAW ajwadan nasi wa ajwadu yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu tergolong manusia dermawan di luar Ramadan. Masuk Ramadan makin dermawan lagi. Jadi barang siapa yang rindu dengan Ramadan, jadilah ahli sedekah ya, di Al-Baqarah 254 ya. 254 dapat 255 itu yang ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Itu sebentar saya cari dulu, takutnya clear.
Ya ayyuhalladzina amanu, betul. 254 bukan 255. Ya ayyuhalladzina amanu, persis satu ayat sebelum sebelum ayat kursi, ya. Ya ayyuhalladzina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, hendaklah kalian berinfak dari apa yang aku rizkikan kepadamu, berikan berupa rizki. Tapi ada batasan waktunya. Min qabli, sebelum ayyatiya yaumun, datangnya suatu hari, ya, di mana hari itu disepakati oleh para mufassir awal dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bahwa yaumun di situ adalah yaumul qiyamah, atau kalau dalam konteks individu itu disebut al-maut, ya, kematian kita, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, al-maut. Jadi berinfaklah kalian sebelum datangnya kematian. Secara umum sebelum datangnya yaumul qiyamah atau yaumul hisab. Kenapa? Karena di hari itu la bai'un fihi, tidak ada jual beli lagi. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, bisa kita tukarkan, kita tidak ada lagi harta benda dunia yang bisa dipakai untuk menebus hari itu. Untuk mencari kebaikan lagi tidak ada, sudah berhenti. Sedekah sudah lagi tidak dihitung. Ya, kecuali ahli warisnya bersedekah atas nama mayit. Ya. La bai'un fihi wala khullatun, bahkan tidak ada lagi persaudaraan. Jadi walaupun kita sekarang ini saling bersaudara, saling bantu, nanti di yaumil qiyamah enggak lagi. Udah sendiri-sendiri. Sudah sendiri-sendiri urusannya. Ya, bahkan kalau ada kezaliman antara satu orang dengan orang yang lain, ini nanti urusan transaksional, perpindahan kebaikan, dan kemudian perpindahan catatan-catatan keburukan. Itu semua sudah pernah dibahas insyaallah, ya. Wala khullatun wala syafa'ah. Satu-satunya yang masih bisa kita harapkan kalau kita wafat dalam keadaan muslim dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, syafaat Nabi. Ya, wala syafa'atun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, wal kafiruna humudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang zalim. Salah satu kezaliman yang Allah tidak sukai adalah orang itu kikir. Ya, kikir tergolong zalim. Kikir, kemudian pelit, gitu ya. Nah, gitu. Sesuatu yang anti kedermawanan. Itu adalah satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah juga ada di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azimnya Ibnu Katsir disebutkan di situ bahwa ada seorang tabi'in mengatakan bahwa alhamdulillah Allah sebutkan wal kafiruna humudz zalimun. Seandainya Allah balik wadzalimuna humul kafirun, bahaya kita semua kena. Gitu. Sampai ada komentar seperti itu di dalam tafsir. Seandainya Allah mengatakan wadzalimuna humul kafirun, kita bisa kena. Ya. Orang yang zalim itu kafir, maka bahaya. Kita bisa kehilangan semua kita keimanan. Untungnya Allah menyebutkannya wal kafiruna humudz zalimun. Orang yang kafir itu ciri-cirinya zalim. Nah, dalam konteks ayat tadi adalah tidak gemar bersedekah. Jadi barang siapa yang rindu dengan Ramadan, salah satu ciri yang lain, tadi ciri pertama adalah gemar puasa sunnah, gemar sholat lail. Yang ketiga, gemar bersedekah. Ya, gemar bersedekah. Jadi senang dia bersedekah. Kenapa? Selalu orang yang bersedekah itu happiness-nya everlasting lah, ya, forever. Perhatikan orang yang senang bersedekah itu. Lihat senyumnya orang bersedekah. Beda dengan senyum orang yang dapat sodako. Beda. Yang ngasih dengan yang nerima, senyumnya beda. Sama orang ketika dapat gaji atau dapat rizki, itu dengan orang yang berbagi rizkinya, itu kesenyumnya juga beda. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan itu, insya Allah. Fala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan di bulan Ramadan secara khusus, ya, maka sungguh sungguh la Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Bahwa Rasulullah itu kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Nah, itu angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu, kalau misalnya kita di satu lembah, ada angin berhembus, itu kan nikmat betul rasanya kan, apalagi dari tempat yang panas. Ya. Misalnya kalau di Jakarta itu, ketika kita ke tempat-tempat yang dingin itu ya, ke arah puncak, misalnya kalau puncak udah panas sekarang, beberapa gunung lah, itu selalu kita kalau buka jendela kita atau kita menikmati segarnya angin. Seperti itu kenikmatan. Seperti itu pula, lebih dari itu kedermawanan Nabi. Ya. Masya Allah. Ketika kedermawan dijelaskan
dengan bagaikan angin yang semilir, angin yang berhembus. Berarti luar biasa ya. Nikmatnya disebar kepada semua orang. Kemudian cara yang paling ini kalau ini khusus ini terkait dengan memberikan iftar ya, rasanya sudah tak perlu ditambahkan lagi. Kemudian sedekah ditanya kepada Nabi, mana sedekah yang paling afdol, sedekah di bulan Ramadan. Tapi ada yang mendoifkannya pada Shodaqah bin Musa, salah seorang yang ada di dalam sanadnya. Dan yang terakhir sebagai cara kita untuk menjaga kerinduan kita, menjaga kenikmatan beribadah kita di bulan Ramadan adalah menghidupkan tadarus. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari menyampaikan kepada kita, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Bahwa Jibril itu mendatangi, membersamai Nabi Muhammad SAW setiap Ramadan untuk tadarus. Ya, fayudarisuhu. Ada yang mengatakan mengajari, ada yang mengatakan mendengarkan. Ya, ini ada multi tafsirnya. Karena Nabi SAW ya'ridul Qur'ana ala Jibril fi kulli sanatin marrat. Ya. Falamma kanat as-sanatul lati qubida fiha aradahu alaihi marratain. Jadi setiap tahunnya itu Rasulullah berhalaqah, berkumpul bersama dan memperdengarkan bacaannya kepada Jibril. Dan tentu saja dari tahun ke tahun yang dibacakan makin panjang. Kenapa? Ya, pertambahan setiap tahun itu ayat itu kan turun, kemudian ada yang dengan asbabun nuzul, ada yang memang perintah dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti setiap tahun tuh yang dibacakan Nabi di hadapan Jibril alaihissalam makin lama makin panjang. Sebagaimana kita kalau kita menghafal Quran, makin lama makin banyak murojaahnya, makin banyak bahannya, sehingga kita makin butuh dengan sholat lail. Semakin sering kita bangun sholat lail, semakin meningkat juga biasanya dorongan untuk berpuasa. Semakin banyak kita berpuasa, banyak uang yang tersisihkan dari misalnya makan siang dan sebagainya, bisa kita sedekahkan. Itu berkampung semua itu, ya, berbaris-baris itu keutamaannya. Dan orang yang biasanya puasa selalu menghidupkan puasa sunnahnya, terjaga dari maksiat. Ada sesuatu yang buruk dia langsung tinggalkan. Tapi kalau orang tidak berpuasa kadang-kadang suka nggak ada remnya itu. Makanya kata Nabi bagi pemuda-pemuda yang sudah siap menikah maka hendaklah menikah. Kalau tidak bisa maka berpuasalah. Kenapa puasa selalu diidentikan dengan kemampuan, meningkatkan kemampuan manusia untuk menahan hawa nafsunya. Itunya harus kita pikirkan itu bagian itu. Jadi berpuasa itu juga cara yang sangat efektif untuk mencegah kita dari maksiat-maksiat yang biasanya dilakukan sendirian, yang tidak di depan orang banyak. Itu puasa. Ya, puasa seperti itu. Nah, kemudian menjelang tahun atau di mana di tahun Qubido fiha yang Rasulullah kemudian diangkat Allah Subhanahu wa taala, ya, diwafatkan Nabi, aradahu alaihi marratain. Bahkan Jibril itu datang 2 kali. Di tahun ke-10 Hijriah itu Jibril datang 2 kali, di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Datang Jibril dan Rasulullah membacakan Al-Qur'an di hadapannya sampai selesai. Makanya ada tradisi orang yang hafal Quran itu kemudian menyetorkannya sekali duduk. Itu salah satu di antaranya bisa diambil. Dan sebagai penutup bahwa Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kebiasaan kaum muslimin di masa dulu, di masa beliau hidup dan sebelumnya, bahwa membaca Quran bersama-sama itu mustahab. Ya, mustahab itu istilahnya sunnah. Ada dalilnya zahir, dan kemudian ada contoh-contohnya, wa af'alis salaf, ya, wal khalaf, bahkan dari ulama-ulama mutaakhirin, bahwa itu adalah sesuatu yang jelas atau dilaksanakan. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya kita tilawah bersama-sama, biasanya setelah sholat sholat tarawih, ya, setelah sholat tarawih kita duduk bareng sambil istirahat, sambil minum, mungkin ngobrol-ngobrol singkat, dan kemudian ada yang melaksanakan tadarus dan sebagainya. Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang pernah dilakukan oleh para ulama. Nah, mudah-mudahan 5 poin ini adalah cara-cara kita yang efektif, yang sudah dibuktikan oleh para generasi salaf, ya, dari para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Mereka adalah generasi terbaik dalam sejarah kaum muslimin. Ini sudah pakemnya sudah jelas. Itu tinggal kita ikuti saja, nggak ada yang baru-baru, ya, nggak ada yang bid'ah-bid'ah yang harus dibuat gitu ya. Sesuatu sudah ada contohnya semua, dan semuanya bersandar kepada Nabi SAW atau paling tidak kepada kalam-kalam para sahabat. Mudah-mudahan itu
cukup membuat kita survive ya sampai dengan Ramadan tahun depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terjauhkan dari segala kekeliruan. Kalau ada, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah tunjukkan yang benar, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.